hormat Bapak Henry Budiono STMPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Pelosok Kandang. Yang saya hormati Ibu Devi Ayu Permatasari SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang menjadi narasumber. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Pelosok Kandang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita semua bisa hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif di SD Negeri 3 Pelosok Kandang. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul kiamat. Perkenalkan, di sini saya sebagai moderator membacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini yang berjudul Diseminasi Budaya Positif. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti, yang keempat penutup. Marilah acara pagi ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Pelosok Kandang. Kepada Bapak Henry Budiono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, marilah pertama-tama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman. Hari ini kita bisa menghadiri agendanya Bu Devi dalam wahana diseminasi budaya positif untuk memenuhi persyaratan CPG, calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti apa yang diperoleh Bu Devi bisa menular kepada teman-teman GSDN Pelosok Kandang 3, memberi motivasi kepada teman-teman, semangat mengajar, mengasuh anak didik, dan nanti juga kita berdoa untuk nasib baiknya Bu Devi yang selama ini karirnya meningkat, selalu menerima sambut keberhasilan. Semoga nanti bisa dilimpahkan atau menular kepada teman-teman. Mudah-mudahan nanti setelah Bu Devi lulus dari JPG, teman-teman yang lain bisa segera masuk. Amin. Ini semua untuk SD kita, ya. Untuk SD kita ini Bu Devi semoga menjadi contoh untuk perbaikan. Ya, kita harus bisa sadar diri, ya. Saya saja juga terkadang tertidur. Nah, mungkin nanti adanya guru penggerak, kita bisa saling mengingatkan, kita saling mengisi. Sekiranya sambutan dari saya itu yang penting nanti Bu Devi selagi lulus bisa memberi motivasi pada teman-teman, motivasi, ya. Dan saya titip kepada Bu Devi nanti bisa memberi kontribusi yang lebih daripada teman-teman yang belum ikut CPG. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Kepada Ibu Devi Ayu Permatasari SPD kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati,
mengerti. Di sini saya bagaimana ya, tidak ingin menggurui Bapak Ibu, jadi saya ingin membagi apa yang saya dapatkan selama beberapa bulan ini dari pendidikan guru penggerak. Di sini saya akan menyampaikan yaitu aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif nih Bapak Ibu ya. Mugi-mugi niki saged dados napa niku sekolah kita menjadi lebih baik lagi nih Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai materinya, mari kita budayakan dulu yaitu senyum. Nah, monggo Bapak Ibu berdiri. Monggo. Nah, saling melihat temannya sebangku. Belum dimulai sudah senyum. Monggo kita mulai nggih Bapak Ibu nih, saling berpasangan ya, bersenyum, cobi menatap temannya. Temannya satu. Nah, nggih monggo pinarak malih nggih Bapak Ibu nggih. Nah, di sini sebelum kita mulai kita membuat kesepakatan forum diseminasi dulu nih Bapak Ibu. Sebagai pemantik itu menghargai siapapun yang ada di forum ini. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Saya mohon Bapak Ibu memberikan apa itu namanya kesepakatan yang akan kita lakukan di kelas ini. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Selain menghargai siapapun, terus menjadi pendengar yang baik, terus ada yang mau memberi masukan tentang forum ini? Ayo, ada? Memberi contohnya menghargai siapapun, berarti menghargai yang ikut di forum ini, ya. Terus menjadi pendengar yang baik. Terus ada yang masukan lagi? Boleh memainkan HP Banda? Gitu. Coba Bu Fia memberi masukan. Kesepakatan kita dulu. Terlalu listrik Bu Fia. Monggo. Memberi apa itu namanya saling mengutarakan pendapat. Oke, mengutarakan pendapat. Ya. Terus Memberikan umpan balik. Mancing. Sudah? Oke. Nah, kita sepakati nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif Bapak Ibu di sekolah, yaitu budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, disiplin positif, kita sering mengungkapkan disiplin positif. Disiplin positif itu yang bagaimana Bapak Ibu? Ada yang tahu disiplin positif? Kita sering mendengar disiplin positif. Coba Pak Agam Sobiri. Disiplin positif itu gimana Pak? Kalau menurut saya disiplin positif itu dari kedisiplinan yang kita lakukan menuju suatu perbuatan yang bersifat positif. Artinya kalau kita membiasakan maka akan mengetahui yang namanya hasil. Tetapi di sini ada perlu yang namanya beberapa tahapan. Terima kasih. Kok tangan untuk Bapak ada di sini forumnya ada ya. Forumnya itu tidak ada yang salah Bapak Ibu.
yang dikatakan Pak Ageng itu sangat tepat sekali. Jadi di sini akan saya kuatkan nih Bapak Ibu nih. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini kita mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi, disiplin positif yaitu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi segala tindakan anak tersebut yaitu melakukan perbuatan yang positif. Disiplin positif yaitu dari diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Jadi disiplin positif yang baik itu terdapat dari dalam diri peserta didik nih Bapak Ibu nih. Sanes saking karena hukuman, karena paksaan, karena adanya apa itu nama ujian seperti itu nih Bapak Ibu nih. Nah, di sini terdapat 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila yang sering kita gunakan pada kegiatan kita di Merdeka, kurikulum Merdeka ini nih Bapak Ibu nih. Jadi yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri, terus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang dikatakan motivasi itu seperti apa Bapak Ibu? Menapa wonten ingkang menambah? Motivasi itu seperti apa? Nah, coba Bu Putri. Enggak apa-apa. Enggak ada yang salah. Motivasi itu merupakan suatu dorongan untuk memotivasi kita sebagai guru untuk muridnya. Beri tepuk tangan untuk Bu Putri. Ya, tepat sekali Bu Putri. Jadi motivasi yaitu yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada keyakinan sekolah atau kelas. Kita sering mendengar keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan sekolah itu seperti apa? Yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid Bapak Ibu. Jadi di sini peserta didik itu tidak terpaksa. Kalau peraturan kan peserta didik kita terpaksa mengikuti. Sekarang di sini adanya keyakinan sekolah atau kelas. Jadi itu tumbuh dari jiwa anak tersebut. Jadi anak tersebut itu melakukan sesuatu kegiatan itu tidak dengan paksaan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Jadi di sini di dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata negatif. Kata-kata negatif itu seperti apa? Tidak boleh mencontek. Nah, berarti diganti keyakinan kelas itu kejujuran. Terus tidak boleh mengolok-olok teman. Jadi di keyakinan kelas itu kita ganti menjadi saling menghormati. Seperti itu. Nah, ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi kita berikan anak-anak tersebut tidak merasa terpaksa dengan apa yang mereka lakukan, tetapi dari diri anak tersebut. Kita membuat kesepakatan untuk anak tersebut inginnya itu bagaimana, seperti itu. Dapat dibayangkan Bapak Ibu ya? Nah, kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, ada yang ingin menambahkan seperti apa kebutuhan dasar manusia? Kita sering
mendengar kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia apa saja Bapak Ibu? Nomor dia kok kebutuhan kok? Ya seperti kebutuhan pokok misalkan sandang, pangan, papan. Iya, betul sekali. Kebutuhan dasar manusia sandang, pangan, papan ya. Nah di sini ada pernyataan nih Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi mereka itu apabila anak itu nakal, berarti anak tersebut itu kurang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, studi kasus ada seperti ini ya Bapak Ibu. Ada suatu kasus, yaitu Ibu Susi guru kelas 6 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, yaitu Joni. Beberapa anak telah mengeluhkan Joni sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Susi, apa yang Anda lakukan? Kalau ada anak seperti Joni ini, apa yang kita lakukan sebagai guru Bapak Ibu? Coba Bu Erna, Bapak Bu, kalau punya murid seperti Joni yang suka meminta bekal makanan temannya, berarti kita sebagai guru harus apa dulu? Menanyakan sebabnya Joni tidak mengambil makanan temannya. Ya, tepat sekali. Kita sebagai guru harus menanyakan terlebih dahulu. Joni kenapa kok sering mengambil makanan temannya gitu. Terus di sini menurut Anda kira-kira apa alasan Joni melakukan hal itu? Di sini itu terdapat beberapa alasan yang dapat kita simpulkan Bapak Ibu, yaitu karena dia lapar. Nah, lapar berarti kebutuhan dasarnya anak tersebut ya. Terus dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Joni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Alasan Joni yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar sedang dipenuhi Joni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang alasan Joni ketiga yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Joni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Alasan yang keempat yaitu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Joni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Kalau anak berbuat salah itu kita tanyakan dulu alasannya seperti apa. Seperti itu. Jangan kita langsung menghukum anak tersebut. Di sini posisi kontrol restitusi, yaitu ada 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman.
Yang keempat, guru sebagai pemantau, dan kelima, guru sebagai manajer. Nah, contohnya kalau guru sebagai penghukum, kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, seperti itu. Terus kalau pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres nak, seperti itu. Kalau sebagai teman, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah membantu, seperti itu. Kalau sebagai pemantau, yaitu apa peraturannya. Sedangkan manajer, yaitu apa yang kita yakini, apa yang bisa kalau kau kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Jadi sebagai seorang guru, sikap yang baik, posisi yang baik itu kita letakkan pada posisi manajer. Nah, kita ambil hati anak tersebut dengan menanyakan keyakinan yang sudah mereka buat. Nah, ini Bapak Ibu, posisi kontrol yang baik itu sebagai manajer. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, kita menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi anak tersebut tidak langsung dihukum, tapi kita lakukan dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, yaitu tahap pertama pada segitiga restitusi, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi anak itu diberi penguatan seperti itu, Ibu. Nah, apa itu tadi? Saya tadi dengar dari guru. Ini contoh nih Bapak Ibu, dengar dari guru piket, katanya kamu kok sering terlambat, seperti itu. Jadi anak itu didatangkan ke kita itu jangan dalam keadaan takut, jangan seperti itu. Jadi dibuat santai dulu anak tersebut, ya Bapak Ibu ya. Terus di sini menstabilkan identitas yaitu membuat salah satu hal yang manusiawi terhadap anak, gitu Bapak Ibu ya. Yang berikutnya yaitu tidak ada manusia yang sempurna. Kata-katanya seperti itu. Nah, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, seperti itu. Ibu dulu juga pernah melakukan hal yang sama seperti kamu, begitu. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu, ini. Terus Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Seperti itu. Jadi anak tersebut tidak takut Bapak Ibu. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari berpikir stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengetahui kebutuhan murid atau anak. Nah, kata-katanya contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita cari alasan anak tersebut melakukan kesalahan tersebut apa, melanggar peraturan itu alasannya apa. Terus yang berikutnya, apa yang penting bagi kamu. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambah sikap yang lain yang baru. Melakukan kamu belajar secara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Seperti itu Bapak Ibu. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan.
dalam menanyakan keyakinan, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi itu seperti ini Bapak Ibu. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Jadi sebelum kita menanyakan ini, kita sudah membuat keyakinan ke kelas terlebih dahulu. Terus apabila anak tersebut melanggar keyakinan tersebut, kita menanyakan apa nak nilai kepercayaan kita, apa nak nilai keyakinan yang sudah kita buat seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan penerapan konsep-konsep inti seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, positif kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab untuk Bapak Ibu SDN 3 Proselana. Saya persilakan. Monggo, wonten pertanyaan nomor mboten? Pas, nggih. Sekian acara pada pagi hari ini. Sukses selalu untuk Ibu Dewi. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan menjadi motivasi bagi Bapak Ibu guru lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi Alamsyah, teman sejawatnya Bu Devi, guru penggerak angkatan 11. Setelah apa yang dipaparkan oleh Bu Devi, saya sangat terinspirasi dengan diseminasi yang telah disampaikan, yaitu dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, sehingga siswa mampu menyelesaikan masalahnya dan berani berpendapat. Pesan pada Bu Devi, saya hanya bisa mendoakan bahwasanya semoga Bu Devi sukses dalam menjalani pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah teman dari sejawat Bu Devi. Nama saya Fialuki Anggraini. Saya akan membimbingkan umpan balik terhadap beliau. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Bu Devi mengenai diseminasi budaya positif, terutama pada keyakinan kelas dengan menerapkan segitiga restitusi. Pesan saya untuk beliau adalah semoga beliau tetap semangat dan bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. membuat kesepakatan kelas. Kita sering mendengar di kelas kita ada apa? Peraturan kelas. Kalau peraturan kelas ini sudah
biasa ya anak ya. Di sini kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Yaitu kesepakatan antara murid dan guru dengan menggunakan kata-kata yang lebih positif. Ya, dapat dipahami anak-anak. Oke. Nah, di sini kita nanti akan menulis menggunakan kertas berwarna-warni ini. Kalian tulis kesepakatan kita seperti apa. Contohnya seperti ini. Kalau biasanya tidak boleh mencontek, berarti hal positifnya apa? Jujur. Berarti kesepakatan jujur. Terus tidak boleh mengolok-olok teman, berarti saling menghormati. Dapat dipahami? Oke, Bu Devi bagikan ya anak-anak ya. Nanti kalau sudah kita tempel di papan tulis. Ya, dituliskan kesepakatan kita. Buat bersama-sama. Dapat dipahami semua? Oke. Anak-anak, sekarang
menandatangani apa anak-anak? Persetujuan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Yuk tanda tangan yuk, mulai dari Mas Marvel. Menyenangkan. Sangat menyenangkan sekali. Sangat bersemangat sekali.
Ya, sangat penting. Penting sekali. Dengan pembuatan keyakinan kelas membuat kita semakin disiplin. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab agar kita saling menghargai. Ibu pasti juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Marvel? Saya marah-marah dulu, saya memaki-maki Marvel dan tanpa sadar saya mengerjanya dulu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Bu, masa saya diam saja, saya diolok-olok kan bukan lucu dulu. Tapi Marvel tetap melakukan hal itu, padahal saya sudah sabar dan tidak mengamatinya. Ya wajar kalau kamu merasa marah karena tidak rela orang tua kamu diolok-olok oleh Marvel. Ibu sangat menghargai tindakan kamu Andin yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu seperti memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah-marah sampai menggebek meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas yang sudah dilanggar itu yang mana nak? Saling menghormati antar teman Bu. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting apa tidak untuk kamu? Penting Bu. Oke, baik. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya harus bersabar Bu. Iya, kamu bersedia memperbaiki masalah itu? Sedia Bu. Oke, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu nak? Saya harus lebih sabar lagi dan menahan amarah saya. Kalau ada guru yang menolak saya dengan panggilan orang tua, saya akan melaporkan kepada Bapak Ibu. Iya, tepat sekali tindakan kamu Andin. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.
untuk dapat mengendalikan cerita dan amarah. Karena perilaku teman sekelas saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Cahyo sering terlambat ya nak ya? Iya. Berapa kali nak kamu sering terlambat? Sudah 6 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Oh, baik Cahyo, berbuat kesalahan itu manusiawi ya nak ya. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju nak? Setuju. Oke, Cahyo kita cari solusinya bersama-sama ya nak. Iya Bu. Cahyo sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Cahyo sering terlambat? Karena saya sering bergadang Bu sambil main HP jadi kurang tidur. Nah, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati nak? Tahu Bu. Oke. Kalau terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak? Tidak Bu. Menurut kamu Cahyo, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Oke. Terus apa itu namanya menurut kamu disiplin itu penting apa tidak nak? Penting Bu dalam membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Iya betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita ya nak ya. Seperti sini. Kita itu dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, terus dapat pekerjaan kita jadi tidak terbengkalai dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian ya nak ya. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf terlambat Bu. Iya Cahyo, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah nak? Saya akan tidur cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Cahyo, kamu sudah menemukan solusi dan itu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ya nak ya. Terima kasih Bu. Iya, biar bisa kembali ke kelas lagi ya nak ya. Jangan diulangi lagi ya nak ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Cahyo Firmansyah, siswa kelas 6. Terima kasih Bu Guru. Saya senang sekali telah diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.